Bu Bidan, kenapa sih dulu anaknya banyak-banyak, sehat-sehat, lahiran normal, tapi sekarang dikit-dikit SC ya? Zaman sudah berkembang. Pada zaman dulu memang semua kehamilan dituntut untuk dilahirkan secara normal karena memang perkembangan teknologi belum secanggih sekarang. Bayi besar, ibu dengan kehamilan tua, sungsang, bayi prematur, dan masih banyak komplikasi-komplikasi lainnya dituntut untuk dilahirkan secara normal. Bukan tidak atau jarang kasus yang patologis atau tidak normal ya, karena memang zaman dulu tidak ada media untuk dipublikasikan. Rekan-rekan tidak tahu, bahkan mungkin tidak perlu tahu bahwa komplikasi pada saat bayi di zaman dulu itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Komplikasi pada ibu atau kematian pada ibu pun memang sebetulnya dari zaman dulu juga udah tinggi. Tapi untuk saat ini dan di zaman yang berkembang ini ya, safety itu lebih penting. Oke, sekarang saya mau memberitahu satu kasus yang semoga bisa mengedukasi rekan-rekan semua. Saya pernah ada pasien ya, usianya kurang lebih 43 tahun. Nah, itu sudah hamil tua dong. Hamil di usia yang tua, yang sangat beresiko. Nah, dia itu hamilnya sudah hamil kelima. Nah, pada saat itu datang dengan keluhan perdarahan di usia kandungan ya sebenarnya belum aterem, belum cukup bulan, tapi di usia kehamilannya sudah trimester 3 yaitu 35 minggu, oh nggak salah. Setelah kita periksa, ternyata diagnosanya itu adalah placenta previa totalis, di mana placenta itu menutupi jalan lahir seluruhnya, ya totalis. Dan itu perdarahannya juga sudah lumayan berlangsung beberapa hari, katanya seperti itu. Dan ketika diedukasi, disarankan dirujuk, tapi suami menolak. Dengan alasan anak 1-4 itu juga lahir normal di Paraji, di rumah aja. Jadi suami menegaskan untuk tidak dirujuk. Sedangkan istri yang sedang tidak berdaya dengan tidak mempunyai power ya, dia mangguk-mangguk aja. Karena di sini mungkin suaminya yang mendominasi. Sangat disayangkannya lagi, ibu itu baru ANC ke bidan itu 1 kali dan menolak untuk USG, entah apa itu faktornya. Terus suami dan istri itu ya memutuskanlah pulang. Mungkin mereka pikir perdarahannya itu masih aman, bisa diistirahatkan di rumah ya. Dan katanya ternyata pada saat dia pulang besoknya itu dia itu minta diurut sama Mama Paraji. Dan entah faktor apa yang membuat si ibu itu ingin diurut ke Mama Paraji, apa untuk menghilangkan rasa sakit, atau mungkin biar cepat turun katanya ya, biasanya kan seperti itu ya, atau mungkin untuk menggeser posisi ari-arinya. Nah, ternyata diselidiki memang pasien itu belum punya BPJS, terus tidak memiliki tabungan untuk persalinan ya, jadi suaminya memaksa untuk pulang saja. 2 hari kemudian ternyata ada tanda-tanda persalinan dan ibu itu ditolong oleh Mama Paraji, dan akhirnya bayinya itu tidak diselamatkan dan plasentanya itu dilepaskan paksa sehingga ibu itu mengalami perdarahan banyak ya. Mama Paraji dan keluarga pun dengan shock dan cemas, khawatir, nelfon bidan desa dong. Nah, nelfon bidan desa itu kita sudah mengerahkan untuk merujuk dan akhirnya kita rujuk ke rumah sakit. Dan di sana pasien itu masuk ke ruang ICU selama 1 minggu. Nah, bayangin Bunda, ya kalau misalnya dari awal kita sudah nurut, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terulang ya. Bayi bisa diselamatkan, ibunya sehat walafiat, tapi ini semua takdir sih ya. Kita tidak bisa menyalahkan itu semua, tapi kan alangkah lebih baiknya kita sebenarnya bisa mencegah ini semua. Nah, saran saya buat bunda-bunda yang memang tinggal di pedalaman ya, tolong jangan abai di mana kita kondisi sudah hamil besar siap persalinan tapi kita tidak punya BPJS. Yang kedua, kita tidak punya tabungan ya. Sekarang akses gratis atau free itu kita bisa dapatkan. Kita tinggal menghubungi pihak desa, memberikan keterangan kalau kita memang tidak mampu untuk membayar secara mandiri. Ya, banyak pihak-pihak yang mau membantu. Kalau misalnya ada kesulitan dalam pembuatan BPJS, laporlah ke pihak yang lebih tinggi ya. Kalau memang benar-benar kita tidak bisa mampu untuk membayar iuran BPJS atau apapun itu, tolonglah lapor ke pihak yang lebih tinggi. Oke bunda-bunda, mudah-mudahan cerita saya itu mengedukasi ya. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Oke.